Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing terkait apa itu customer satisfaction. Jadi, kalau dari definisi menurut Oliver tahun 1997, kepuasan merupakan respon pemenuhan konsumen, merupakan penilaian bahwa fitur produk layanan itu sendiri menyediakan tingkat pemenuhan terkait konsumsi yang menyenangkan, termasuk tingkat pemenuhan yang kurang atau berlebihan. Menurut ulasan lengkap dari Y di tahun 1991, kepuasan pelanggan dapat didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama, pendekatan pertama mendefinisikan kepuasan sebagai situasi akhir atau mengenai kondisi akhir yang dihasilkan dari pengalaman konsumsi. Nah, yang kedua, pendekatan kedua menekankan pada proses perseptual atau evaluatif dan psikologis yang berkontribusi terhadap kepuasan. Nah, kepuasan pelanggan adalah tujuan bagi industri sebagai upaya pemenuhan harapan pelanggan. Jadi, kalau menurut Gerson di tahun 1993, kepuasan merupakan standar bagaimana produk atau layanan atau total yang ditawarkan memenuhi harapan pelanggan. Nah, jadi dalam customer satisfaction ini terhadap service quality gap itu terdapat modelnya. Jadi kesenjangan layanan ini terdapat 5 gap. Yang pertama, kesenjangan promosi, ketidakmampuan organisasi bisnis untuk memenuhi harapan yang diciptakan dalam benak pelanggan, terutama oleh pemasaran komunikasi. Yang kedua, kesenjangan memahami. Kesenjangan terjadi karena pemahaman yang tidak akurat tentang kebutuhan dan prioritas pelanggan oleh para manajer organisasi. Yang ketiga, kesenjangan prosedural. Kesenjangan terjadi karena terjemahan harapan pelanggan ke dalam prosedur dan sistem operasi yang sesuai dengan organisasi bisnis. Kesenjangan perilaku. Perbedaan antara harapan pelanggan dan kinerja organisasi yang berfokus pada bagaimana prosedur secara memadai mencakup persyaratan pemberian layanan. Yang terakhir, kesenjangan persepsi. Perbedaan antara persepsi kinerja pelanggan dan kenyataan. Nah, di sini kenali pelanggan dan kenali jenis-jenis pelanggan Anda. Seperti itu. Pelanggan potensial di sini menurut Siskos tahun 2010, kebutuhan atau keinginan untuk membeli produk atau layanan atau customer needs. Yang kedua, motif untuk melanjutkan ke pembelian khusus ini atau customer motif. Yang ketiga, sumber daya keuangan yang diperlukan, tunai atau kredit, dan bagaimana seberapa effortnya untuk membayar harga tersebut. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengakses lokasi di mana produk atau layanan disediakan. Seperti itu. Kalau menurut Edo Someone tahun 1993, pelanggan adalah orang atau kelompok yang menerima hasil pekerjaan. Nah, pelanggan dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori berikut. Pelanggan unit mandiri atau semua individu merupakan unit pelanggan mandiri, inspeksi diri, sikap disiplin, dan keinginan untuk keunggulan harus menjadi cara hidup bagi semua orang. Yang kedua, pelanggan internal. Personil suatu organisasi merupakan set pelanggan internal yang penerima output dari suatu atau lebih pemilik proses internal atau bahkan memproses output yang dilakukan oleh pemasok. Pelanggan eksternal. Kategori ini mengacu pada pembeli atau pengguna produk dan layanan akhir dari organisasi bisnis. Di sini kalau melihat bagaimana mengukur kepuasan pelanggan, bisa dilihat dari